Apakah menurutmu Chen Mobai akan datang menyelamatkanmu? Jangan pernah memikirkannya. Hei, lihat dia di sini. Dia benar-benar di sini. Ayo, Neverkomi, cepat sebentar. Jalan. Suatu hari nanti pada akhirnya, keadaan yang lebih baik yang kita harapkan tidak akan pernah jauh. Oh, kasihan sekali. Putri Salju telah kembali bersama menantunya yang malang. Ibu, jangan katakan itu. Bagaimana itu bisa menyelamatkan muka adikku? Kakak, aku dan kakakku Songming benar-benar saling mencintai. Kumohon, biarkan kami bersama. Sudah lewat jam segini, kenapa tuan muda kedua keluarga Song masih belum muncul juga? Menikahi anak haram yang tidak berguna. Siapa yang mau? Kak Suming, kalau kakak memang benar-benar tidak mau memaafkanku, maka lebih baik aku mati saja. Sudah, Bai Shui. Rong Er sudah minta maaf padamu. Kenapa sikapmu begitu? Lalu aku harus bersikap seperti apa? Rukun sebagai saudari? Aku tidak setebal muka itu. Dia hendak mengiris pergelangan tangannya. Apakah kau ingin dia mati? Orang ini memiliki kemampuan yang cukup kuat untuk memutarbalikkan kebenaran. Putri Salju, kamu adalah kakak perempuan. Seharusnya kamu tidak berdebat dengan adik perempuanmu. Ayahku datang hari ini untuk mengambil kembali saham perusahaan yang menjadi hakku. Bai Jiao dari keluarga pembuat barang antik. Untuk masuk, seseorang harus punya kemampuan, kan Paman? Aku juga pikir begitu. Kalau begitu, mari kita adu barang antik. Jika kakak bisa mengeluarkan barang antik yang nilainya lebih tinggi dari milik Songming, itu membuktikan kakak memang layak masuk ke perusahaan. Kalau tidak, lebih baik kakak pulang saja dan punya anak. Ayah. Kalau begitu, lakukan saja seperti yang dikatakan adikmu. Kenapa kamu tidak pakai baju? Ini patung wanita 3 warna dari dinasti Tang. Bukan hanya layak dilelang, bahkan jika dipajang di museum, nilainya tetap terjaga. Jadi kali ini pemenangnya adalah Ro Er. Menang. Tunggu dulu. Patung 3 warna ini palsu, pelayannya tampak kaku, warnanya juga tidak hidup. Kamu asal bicara. Jangan karena pertunangan batal lalu menuduhku tanpa bukti seperti ini. Patung pelayan 3 warna asli telah melewati 1000 tahun. Dari dalam dan penampilannya, keusangannya seharusnya sama. Pencapaian sejati meresap ke detail, sedangkan yang palsu hanya di permukaan. Kau benar-benar berbohong kepada keluarga Bai. Kau telah mempermalukan mereka sepenuhnya. Perusahaan itu dikelola oleh Bai Shui. Mengapa kamu tidak mengenakan pakaian? Apa yang harus saya lakukan setelah mandi kembali ke kamar berpakaian? Aku menyusul kamu selesai berpakaian. Tenang saja. Ini bukan kamarku, kamu mau pergi kemana? Dan istriku adalah wanita yang sangat cantik. Bagaimana Anda mengharapkan saya untuk tetap tenang? Bagaimana malam pernikahanmu, saudaraku yang terhormat dan tersayang? Sejak kapan kamu jadi banyak omong begitu? Aku cuma merasa nggak adil. Kenapa kamu bisa ngegebet cewek, sementara aku harus kerja? Jangan banyak omong, awasi keluarga Chen baik-baik, itu juga demi kebaikanmu. Iya, baiklah. Iya, aku mengerti Tuan Muda Chen. Kamu sedang menelepon siapa? Teman-teman nakal saja. Sekarang aku akan mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Proyek barang antik sebesar ini kok bisa dikerjakan dengan ceroboh? Bahkan tidak ada data sama sekali. Ya, situasinya memang selalu seperti ini. Masalahnya kalau 3 hari lagi tidak bisa diserahkan. Bagaimana solusinya? Jadi, apa yang terjadi sebelumnya? Oh dear, aku juga khawatir tentang ini. Tapi untungnya manajer Bai datang hari ini. Kalau kamu tidak tahu, kamu bisa meminta bantuan Nona Ro Er. Mendengus. Aku ingin pergi bersamamu mendaki gunung dan menyeberangi sungai. Menemanimu saat kamu mengejar biji yang jatuh. Bintang,
Apakah kamu melihat pesan baru saja kukirim? Apa yang kamu lihat? Besok suruh bawahanmu antar ini ke Xiaoxui. Aku diseret dari tempat tidurku di tengah malam untuk urusan ini. Bisa dilakukan tidak? Kenapa kamu tidak pakai uang keluarga, Chen? Kalau ketahuan orang lain, itu akan menyakitinya. Dokter datang untuk melindunginya, bukan untuk menyakitinya. Mengerti, aku pasti akan membantu kekasihmu menyelesaikan masalahnya. Proyek sesederhana ini tidak bisa dikerjakan ayah pasti tidak akan membiarkanmu bertahan lagi. Ayah, kakak. Kakak ternyata pergi ke perusahaan. Menurutku itu sudah cukup bagus. Terima kasih ayah. Kalau begitu, proyek lahan di Cendong itu juga serahkan saja padaku. Ayah di Cendong ingin membangun proyek pemerintah. Saat itu nilai lahan itu pasti akan naik berkali-kali lipat. Ayah, serahkan saja proyek itu padaku. Aku pasti akan mengembangkan lahan itu dengan baik. Memang pantas jadi putriku, aku setuju. Ayah, aku ingat lahan itu dulu dibeli bersama oleh ayah dan ibuku, kan? Kalau begitu, kalian berdua bersaing secara adil saja. Bukankah di keluarga Bai, kita selalu mengutamakan kemampuan? Mari kita adu, siapa yang menang dapat proyeknya. Bisa saja, kalau ini taruhan, tentu harus ada hadiahnya kan? Selain proyek, kakak keluarkan saja Giok Guanyinmu sebagai taruhan. Bagaimana? Tunggu dulu, kalau ini taruhan, kedua belah pihak harus punya taruhan agar sesuai aturan. Bagaimana kalau kamu pertaruhkan vas bafangmu saja? Kau bisa minta set perunggu 9 bagian yang dibeli ayahmu dari pasar barang antik ini dinilai. Ayahmu juga undang tuan ketiga keluarga Chen untuk mengesahkan keasliannya. Jadi, aku pergi duluan. Dilihat dari pola topeng hewan dan tulisan yang tercetak di atasnya. Ini adalah artefak perunggu dari dinasti Zhou Barat. Tidak buruk, tidak buruk. Saudari, sekarang giliranmu. Oh, saudari, tolong dengarkan aku. Menyerah saja, aku mohon. Hei tuan ketiga, kau datang tepat waktu. Cepat, bantu aku melihat ini. Aku menghabiskan 5 juta untuk membelinya. Adikku tidak bisa menjawab. Aku menang. Aku akan menerima Liontin Giok Guanyin milikmu. Bejana anggur ini palsu. Restorasi bejana anggur ini memiliki 3 langkah awal dan gaya ini hanya ada pada masa dinasti Han dan Jin. Saya kira demikian. Anda mungkin telah menjadi korban penipuan. Itu tidak mungkin, dasar bocah nakal. Jangan bicara omong kosong. Omong kosong kau bilang, kau hanya pecundang yang tak terima kalah? Diamlah, dasar orang sombong. Di mana ahli itu sekarang? Untuk apa aku membutuhkannya? Chen, guru ketiga. Aku lihat kalian semua sangat tidak kompeten sampai-sampai tidak bisa membedakan antara wadah anggur palsu dan vas belum segi 8 milikmu. Kami tertawa dan bercanda. Siapa kamu boleh tahu? Izinkan saya memberi Anda pelajaran atas nama ibu Anda. Jika Bai Shui menyelesaikan proyek itu ditambah dengan saham yang dia pegang, takutnya posisinya di perusahaan akan semakin kokoh. Tapi meski dia mendapatkan proyek itu, apa gunanya? Aku pastikan dia tidak akan bisa mengembangkannya. Pas belum segi 8 itu, kalau dia mau, berikan saja padanya. Kenapa kamu tahu tentang vas plum segi 8 milik Bai Rou? Bagaimanapun, aku terkenal di dunia barang antik, mana mungkin aku tidak tahu vas plum segi 8 yang terkenal itu? Shen Hui dan Bai Rou punya koleksi barang antik besar. Mengapa Anda memilih vas mawar segi 8? Kau lupa keluarga Ye akan mengadakan jamuan investasi proyek Kota Timur beberapa hari lagi? Vas plum 8 arah sangat berguna. Pria itu benar-benar menyukai hal-hal seperti ini. Astaga, kenapa tidak memegangnya benar? Aku beri barang-barangku padamu, kau melakukannya sengaja, kita melakukannya sengaja. Kau bisa apa padaku? Keluarga Ye hanya mengandalkan ini. Aku ingin lihat apa lagi yang bisa kau lakukan untuk menyenangkan mereka dan menandatangani kontrak. Perusahaan ini cepat atau lambat akan jadi milikku. Sebaiknya kau segera bereskan barangmu dan pergi. Jangan buang waktu dengannya, Yeshang akan segera keluar. Ayo, kita ke sana, berhenti. Kalian mau pergi begitu saja setelah menerima barangnya. Sudah kuberikan padamu, kau sendiri yang tidak memegangnya baik. Masih mau menyalahkan kami. Semua orang, tolong nilai sendiri. Apa bedanya ini dengan berandal? Ini pasti putri sulung keluarga Bai. Ternyata pendidikan anak haram itu memang buruk. Iya, bagaimana dia bisa tidak tahu malu begitu? Kulitmu benar-benar tebal, biar aku yang menggantikan ibumu mendidikmu. Biar aku yang menggantikan ibumu untuk mendidikmu. Kami tidak pernah bilang barang itu kamu yang jatuhkan. Kenapa buru-buru membela diri? Dan lagi, soal berani bertaruh dan berani kalah, itu juga kalian yang usulkan. Hari ini kalian bawa barang palsu, maksudnya apa?
Kamu bercanda, ini barang antik dari dinasti Yuan. Kalau tidak mengerti, jangan asal bicara. Kamu kira hanya karena Gucci mapping itu pecah, aku tidak bisa membedakannya? Ini adalah bagian bau vas bunga plum, tempat pola awan Rui dilukis. Namun, fragmen ini dihiasi dengan pola biru dan putih yang menggambarkan burung phoenix dan kilin dari era tersebut. Aku benar-benar sejujurnya tidak melihatnya sama sekali. Kamu juga memang tidak melihatnya, kan? Ah, begitu ya. Jika ini benar, ibu dan anak perempuan ini benar-benar sedang mengada-ada, mencoba menipu orang dengan hal palsu. Untung adik ini punya mata tajam, bisa bongkar kebohongan mereka. Mereka memang diam. Tahu siapa aku? Aku Nyonya Bai. Mana mungkin bawa barang palsu? Orang dari tempat kecil seperti kalian, mana pernah lihat barang asli? Jelas cuma cari gara-gara. Pergi. Tuan Muda Ye, di sini ada orang yang cari gara-gara. Kamu harus usir mereka. Tuan Muda Ye, ini aku Rong-er. Diam. Saudara Chen adalah tamu yang sangat terhormat yang saya undang. Anda pikir Anda siapa? Mustahil. Bagaimana mungkin anak miskin seperti dia bisa seperti itu? Saudara Chen, Bagaimana seharusnya hal ini ditangani? Oke, suruh mereka menyerahkan vas plum segi 8 yang asli. Jika kau berani keluar lagi, dengar aku. Pergi. Aku sangat marah. Mengapa orang pendiam ini mengenal Tuan Muda Ye? Ini semua salahmu karena membuatku kehilangan muka seperti ini. Tidak perlu terburu-buru, aku punya rencana. Asalkan keluarga Ye tidak muncul saat kontrak ditandatangani. Mari kita lihat bagaimana dia menangani ini. Hei, Yishuan, ini aku. Ya deh. Guru Shen, apa maksud semua ini hari ini? Saya masih ada urusan yang harus diselesaikan. Tentu saja ini tentang membahas kesepakatan bisnis besar dengan Tuan Muda Ye. Yesha, apakah kamu yakin ingin menghentikan bisnis kita? Kepala keluarga Chen. Chen Mobai, wah sungguh mengejutkan. Kepala keluarga Chen ternyata muncul di sini. Benar-benar merupakan tamu yang sangat langka dan istimewa. Karena aku juga ingin membicarakan bisnis denganmu. Tambang giok Barat Daya dan Jianhao ada di sini. Bagaimana kalau kita lihat urusan tambang giok Barat Daya itu? Kalau kita terlambat sedikit saja, maka urusannya akan jadi sulit untuk dibicarakan. Akhirnya kamu datang juga. Tadi aku harus berhadapan dengan muka mayat itu. Benar-benar nggak sabar. Tapi kali ini kamu benar-benar berani keluar modal besar. Tambang giok Barat Daya itu kan gunung emas. Kamu begitu saja melepaskannya. Jangan banyak omong. Keluarga baik kan masih ada rapat. Cepat pergi sana. Iya, baiklah. Sudah sampai saat seperti ini, kenapa keluarga Ye belum datang juga? Aku nggak tahan menunggu. Mohon tunggu sebentar. Mungkin ada sesuatu di perjalanan yang membuat mereka terlambat. Ada apa dengan Bai Shui? Kau bertanggung jawab atas rencana kita untuk mengembangkan lahan timur menjadi pusat komersial dan perdagangan bekerja sama dengan keluarga Ye. Anda tahu betapa pentingnya rencana bisnis ini bagi perusahaan kita. Oh my dearest ayah. Om, Keluarga Ye tidak akan datang. Jika mereka menarik investasi mereka, arus kas perusahaan kami mungkin akan terganggu. Bai Shui, tolong jelaskan situasi ini padaku. Ayah, pasti ada kesalahpahaman. Aku akan bicara dengan keluarga Ye. Percayalah aku bisa menyelesaikannya. Menyelesaikan? Bagaimana kau menyelesaikannya? Tunggu. Semuanya belum sampai titik tidak bisa diperbaiki. Diam saja. Itulah sifatmu. Tidak tahu diri dan berani bicara besar di sini. Saudara Chen tidak asal bicara. Tuan Muda Ye, silakan duduk. Tuan Muda Ye, ada apa Anda kemari? Bukankah sepupu Anda telah membuatnya bingung? Kami akan jelaskan pada keluarga Ye dan bertanggung jawab atas proyek berikutnya. Bagaimana pendapatmu? Aku nggak akan pernah berani bekerja sama dengan penjahat. Dia tidak akan berani bekerja sama dengan bajingan seperti itu. Tuan Bai, ya, saya telah meninjau proposal Nona Bai Shui. Bagus sekali. Saya rasa kita bisa mempercayakan seluruh kolaborasi ini kepada Ibu Bai. Tentu saja. Tentu. Bagus. Jangan terlalu sombong.
sangat bagus. Maafkan aku. Aku benar-benar terlalu bersemangat ya. Terima kasih. Tapi jika kau benar-benar tidak kompeten, mengapa kau masih tinggal di keluarga Bai? Apa yang kau rencanakan? Kaulah yang mendapatkan barang-barang itu saat itu. Saya menyetujui hal ini untuk membalas penghinaan yang mereka lakukan kepada saya. Sama sekali tidak ada pikiran lain. Untuk saat ini aku akan mempercayaimu. Tapi jika kau berani menyakiti keluarga Bai, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Aku berjanji sama sekali tidak ada niat untuk menginginkan keluarga Bai. Sebenarnya apa yang sedang kamu lakukan? Beberapa hari lagi akan ada acara Tianyan Jianbao Chen, pertemuan penting. Selama bisa menonjol di acara itu, mereka akan bisa melihat usahaku. Semua barang ini tidak ada gunanya, pada akhirnya hanya akan jadi korban saja. Bagaimana kamu tahu? Saat aku sendiri, masa aku tidak tahu tentang hal ini? Bagaimanapun juga, aku juga adalah anggota keluarga Chen. Yang paling penting di acara Jianbao keluarga Chen adalah batu mentah. Tapi saya bukan ahli tentang batu mentah. Saya mahir dalam... Sudahlah, lupakan saja. Lagi pula, saya bersedia melakukannya. Namun, aku khawatir jika Bai Rao mengetahui apa yang akan kau lakukan, dia akan terus-menerus mengomelinya. Dia selalu berusaha mengambil apapun yang menjadi milikku sejak aku masih kecil. Jadi, mereka memasang jebakan untuk para pemain besar. Chen Meng, lihat, yang ini kondisinya cukup bagus. Sangat bagus, tapi sayangnya bagi saya, HMPH. Pergi. Bai Rao di sini ada aturan bahwa tidak boleh merebut batu mentah dari tangan orang lain. Siapa yang melihat aku merebutnya, aku kasih tahu, batu ini sudah aku incar. Suming, kau mau melanggar aturan. Maaf ya Bai Shui, batu ini tidak bisa aku berikan padamu. Aturan apalah itu, siapa cepat dia dapat. Kamu punya uang tidak? Punya atau tidak, itu bukan urusanmu. Kembalikan batu mentah itu pada bosku. Saya rela menghabiskan 1 juta untuk membeli batu ini. Menurutmu, kamu akan menjualnya ke siapa? Tentu saja untukmu. Maaf, Nona. Jadi, bagaimana kabarnya? Bos akan menjualnya padaku. Saya akan memberikannya kepada Anda jika Anda menawar lebih tinggi. 5 juta? Hei, kali ini aku akan mencuri barang-barangmu seharga 6 juta. Oh, ini dia untukmu. 7 juta. 7,5 juta 80 Juta. Saya mau lihat siapa yang bisa ambil 10 juta dari saya. Karena kamu menyukainya, kita tidak akan mengambil apa yang orang lain cintai. Mereka tidak punya uang, mereka membuatnya mewah. Ya, kami tidak punya uang. Dia? Mereka benar-benar menghabiskan 10 juta untuk membeli batu yang rusak itu. Tidak, itu memang jelas batu giok dengan unit militer. Kalau begitu, Anda bingung, bukan? Hanya. Rao ikut berkontribusi, dan dia adalah seorang tentara. Putri Salju, semua yang kau miliki akan menjadi milikku. Jika potongan-potongan di bawah ini utuh, kita telah mendapatkan keberuntungan besar. Bagaimana menurutmu? Aku masih yang terbaik, kan? Aku akan memotong yang bagian bawahnya juga. Tapi apa? Namun, hanya sebagian kecil dari batu kasar itu yang tidak berharga di permukaannya dan sama sekali tidak bernilai apapun. Wrong Air. Tidak, itu tidak mungkin. Ini pasti tipuan Putri Salju, jebakan yang sengaja dia buat untuk kita. Aku akan menemukan mereka. Mengapa? Berhenti. Apakah kau sudah tahu Yuan Shi punya masalah sebelum kau menjebakku seperti ini? Jelas kau merebutnya dariku. Ini menunjukkan surga mengawasi apakah aku menjebakmu atau tidak. Apa kau tidak punya otak? Ini semua salahmu, karena kau harus membayarku hari ini, atau kau tidak akan pergi dari sini. Bai Shui, aku tahu kau membenciku, tapi apa yang kau lakukan itu terlalu kejam. Dia adikku. Kejam! Siapa yang kejam? Kalian menilainya terlalu tinggi tentangku. Hari ini kau harus ganti uangku. Kalau tidak, aku bilang pada ayah. Kau anak haram, bahkan bersekongkol dengan orang luar menjebakku. Nanti kita lihat ayah percaya siapa? Diam! Jangan selalu mengancamku dengan ayah. Aku tidak takut cara itu. Perempuan jalang, kau tidak boleh pergi. Jangan suka main tangan kaki. Kau ini siapa? Enyahlah dari sini. Aku...
Aku adalah menantu keluarga Bai, suami Bai Shui Bai Liur. Kalau tidak sanggup kalah, jangan main batu giok. Kau pikir sudah dapat untung, hari ini akan kutunjukkan padamu apa itu benar-benar dapat untung besar. Cuma dapat batu jelek yang aku buang, kau pikir bisa dapat barang bagus? Ini benar-benar sangat memalukan. Benarkah? Kalau begitu, mari kita coba. Aku belum pernah kalah. Bai Shui, kamu harus berpikir dengan matang. Batu ini hanyalah sepotong sampah. Terima kasih, tetapi tolong jangan mencoba menangkap tikus. Aku percaya pada keheningan. Mendengus, Anda, baik atau buruk, kamu akan tahu hanya dengan sekali potong, kan? Mohon tunggu sebentar. Bagaimana mungkin warnanya sebenarnya adalah hijau kekaisaran menurutmu ya? melarikan diri dari mata surgawi, kamu keturunan keluarga Chen? Ini bukan soal melarikan diri dari mata surgawi. Aku menanggung dosa keluarga Bai, tapi selama aku di sini kalian belum pantas menindas Bai Shui. Baiklah, aku akan menyelidiki latar belakangmu. Jangan kira karena dapat sepotong giok kamu bisa ikut identifikasi harta karun mata surgawi. Apa maksudmu? Silakan tebak sendiri. Mereka begitu menindasku, dan kamu hanya diam saja melihatku, kamu harus membalaskan dendamku. Baiklah, Shoer, aku akan membalaskan dendammu. Mari kita lihat siapa yang bisa menyelamatkannya saat dia sendirian. Hei, aku baru saja mengurus musuhmu dengan sempurna, dan kau bahkan tidak berterima kasih kepada suamimu. Terima kasih banyak sekali. Tidak perlu berterima kasih padaku. Apakah ada hadiah? Sudahlah, aku tidak bercanda. Kamu mau pergi kemana sekarang? Kamu ambil mobil dulu, aku akan meminjam mobil temanku. Dia akan segera datang mencarimu. Mengapa kepala keluarga tidak langsung memberitahu Nona Bai? Aku baru menjabat, masih banyak urusan besar keluarga Chen yang harus diselesaikan. Sebelum itu, aku belum mampu melindungi Bai Shui. Jika dia tahu terlalu cepat dan bocor ke keluarga musuh, keluarga Shen, itu tidak baik baginya. Jadi Anda mengganti identitas dan tetap berada di sisinya. Tapi Tuan Muda, Anda sendiri pasti akan banyak menderita. Tidak apa-apa. Dengan cara ini, dia akan sangat aman. Ngomong-ngomong, kenapa kamu tiba-tiba datang hari ini? Karena kepala keluarga akhir-akhir ini tidak ada, jadi orang-orang di keluarga mulai gelisah. Biarkan saja mereka. Aku justru ingin melihat, sebenarnya masih ada berapa orang yang berkhianat di dalam. Utamanya Shen Yixuan di sana sudah menghubungi 3 orang. Kalau begitu, suruh tuan ketiga temui dia. Siapapun yang berani ikut campur, akan aku potong tangannya. Lalu pikirkan apa yang harus kamu lakukan. Permisi Nona Bai, Anda belum bisa pergi. Siapakah kamu dan apa yang kamu inginkan? Bai Shui, jangan salahkan aku. Siapa yang menyuruhmu menindas Roer? Xiao Shui, apakah kamu baik-baik saja? Sungguh penyelamatan yang heroik, tapi tak seorang pun dari kalian akan pulang hari ini. Justru kamu yang tidak bisa pergi. Tanyakan saja padaku, apakah kamu benar-benar ingin bersama Chen Xiaowen dengan mengirimkan ini padanya? Saya adalah tuan muda kedua dari keluarga Song. Itu bergerak. Akulah kamu. Bagaimana mungkin seseorang bisa meninggalkan kediaman pangeran? Menyelamatkan saya. Saat aku tidak ada di sekitar, bisakah kamu tidak pergi keluar sendirian? Terima kasih banyak kali ini, tetapi saya benar-benar perlu menjelaskan sesuatu yang penting kepada Anda. Meskipun kita adalah suami istri, kamu tetap tidak bisa memaksaku. Aku belum bisa menerimamu sekarang, tapi jangan khawatir, aku pasti akan membalas budimu di masa depan. Hanya energik, lupakan saja. Sekarang kamu harus fokus mempersiapkan diri untuk melihat Bao Hui dengan mata surgawimu. Ingat itu. Kita harus mengharumkan nama kita sendiri.
Dengan begitu kamu bisa membalas budiku, mengerti? Apa yang terjadi di jamuan makan keluarga Chen? Bukankah mereka berjanji aku boleh datang? Putri Salju, aku sudah memutuskan bahwa Roer akan menghadiri jamuan makan keluarga Chen. Terima kasih, Nak Ayah. Aku tahu kau terbaik bagiku. Bagaimana kau bisa lakukan ini? Sulit dipercaya. Kamu harus mengikuti aturan. Oke, cukup sampai di sini dulu untuk hari ini. Aku lelah. Kau hanya anak haram. Jangan pikir menempatkan dirimu di atas Ronger. Terima takdirmu. Kanan. Kau, seorang menantu, berani-beraninya menyentuhku. Aduh, saudari, kau belum juga pergi. Jika aku jadi kamu, aku pasti sudah memohon dan merayu semua orang. Urusan saya bukan urusanmu. Aduh, tadinya aku pikir kalau kau memohon padaku, mungkin kalau aku sedang mood, aku akan membawamu. Tapi ternyata kau sama sekali tidak tahu diri. Simpan saja untuk dirimu sendiri, aku pasti akan mendapatkan undangannya. Kau benar-benar mengira dirimu itu siapa? Kakaknya saja, seorang putri kaya, sulit mendapatkannya. Apalagi seorang anak haram juga ingin masuk. Sungguh tidak tahu diri. Tenang saja, kami juga punya. Hanya karena selembar undangan pernikahan saja itu, kau sudah begitu pamer? Sepertinya, seperti biasanya, kau memiliki hutang budi yang harus dibayar sekali lagi padaku. Aku tahu, aku ingat kok. Sebenarnya, meski kau meninggalkan keluarga Bai, kau juga bisa hidup dengan baik. Aku pernah berpikir begitu, tapi sekarang nenek sakit parah di ranjang. Di ibu kota banyak orang jahat, aku tak bisa tinggalkan nenek sendirian. Meski dihina, aku harus tetap di keluarga Bai untuk jaga nenek. Aku juga akan melindungimu. Apa? Maksudku, menurutku ada restoran hotpot yang enak banget loh. Di sebelah barat sana, kamu harus ke sana. Ayo pergi. Rower, dengarkan apa yang ingin kukatakan. Eyelinerku. Rower, kamu... Kami mengumumkan pernikahan ini denganmu. Dasar pengemis menyedihkan. Jangan mendekatiku lagi. Shier, aku ingin memberitahumu tentang Chen Mo. Oh, saya mengerti. Ronger, kau lihat, aku masih berguna bagimu. Anda sedang diberi hadiah. Pergilah. Hanya sedikit anggota dari 4 keluarga besar itu yang pernah bertemu saya. Mereka juga tidak akan keluar. Sebentar lagi saya akan memberitahu semua orang untuk tidak mengungkapkan identitas saya. Jernih, Shen Yixuan dan guru ketiga semakin dekat akhir-akhir ini. Kalau begitu, biarkan tuan ketiga melanjutkan. Shen Yi. Maaf, saldo kartu Anda tidak mencukupi. Mohon tunggu sebentar. Selamat, saudari. Meskipun tidak punya uang, mereka tetap berani menawar tasbih giok tersebut. Kau datang ke sini untuk apa? Aku hanya ingin melihat bagaimana ada orang yang pura-pura kaya, padahal tidak mampu. Kau yang memutus rantai pendanaanku. Memang aku yang melakukannya. Kali ini aku ingin lihat bagaimana kau menyelesaikannya. Nona Bai, sebaiknya Anda lepaskan saja sebentar. Kakak sepupu, lihat, dia membuat tanganku sakit. Kamu... Nona yang baru datang, sebaiknya kamu lepaskan tanganmu. Kakak sepupu, lihat, dia membuat tanganku sakit. Maaf, tolong tunggu sebentar saja. Kenapa kakak? Apa kita tidak punya uang? Siapa bilang kita tidak punya uang? Si pelupa kecil, kamu tadi lupa mengambil kartumu? Untung aku sempat menemukan kartu emasmu. Kamu lupa, kamu titipkan kartumu padaku waktu kamu belum punya pekerjaan. Tanpa. Para tamu terhormat, mohon tunggu sebentar. Chen Mo, kau sangat kaya. Apakah kau hanya mempermainkan kami? Bai Zhou'er, apakah menurutmu semua orang bersikap merendahkan sepertimu? Aku tidak pernah menyangka Chen Mo adalah keturunan langsung dari keluarga Chen. Surat dari orang tua saya, aku tidak bisa begitu saja membuangnya, kan? Dia keturunan langsung keluarga itu, tapi kemudian menjadi menantu. Chen Mo, apa sebenarnya tujuanmu mendekati keluarga Bai? Mari kita menikah. Tujuannya jelas, bukan? Sepupu, ayo lihat mereka di sana. Jika Chen Mo adalah keturunan langsung dari keluarga Chen,
Bagaimana kamu masih punya waktu ikut campur urusan keluarga Bai? Keluarga Chen juga mungkin sedang dalam masalah besar. Dengan keluarga Chen punya klan kuat, mengapa mereka harus takut